Baiklah para adik-adik sekalian, saya akan mencoba menyampaikan materi matematika tentang penjumlahan angka puluhan ribuan dengan angka puluhan ribuan 5 baris ke bawah dengan cara cepat, mudah, dan menyenangkan. Baiklah, untuk mempermudah, saya akan coba dengan cara sistem Smart Edu ya, supaya dalam penjumlahan bisa secara cepat dan mengasihkan. Tapi sebelum saya mencoba secara Smart Edu, saya akan coba ya dengan cara yang biasanya mungkin menghabiskan waktu bisa 5-10 menit. Tapi nantinya setelah kita memakai sistem Smart Edu, kita akan memakai waktu paling banyak setengah detik bahkan ya. Coba kita jumlahkan biasa dulu ya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 4 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Naik 2. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 6, 16. 16 ditambah 3, 19. 19 ditambah 7, 26. 26 ditambah 2, 20 adalah 28. Naik 2. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 20. 14 tambah 4 sama dengan 18. 18 tambah 4 sama dengan 22. 22 ditambah 5 sama dengan 27. Oke, naik 2. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. 17 ditambah 2 sama dengan 19. 19 ditambah 7, 19 ditambah 7 sama dengan 26. Naik 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16 ditambah 6 sama dengan 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, ini penjumlahan secara biasa. Kalau penjumlahan secara biasa ini lama ya, memakan waktu, ada rentang waktunya per menit. Kalau saya akan mencoba sekarang penjumlahan ya, yang secara sistem Smart Edu yaitu 78. Kita coba yang kedua ya. 78 ditambah 78.653 ditambah 21.346 ditambah 68.736 ditambah 27.835 ditambah 72.164. Nah, sekarang saya akan mencoba secara mudah. Coba kalian cari, catat ini. Coba adik-adik yang di rumah dicatat juga ya soalnya. Kemudian kalian cari, boleh kalian cari secara ke bawah tadi atau kalian cari pakai kalkulator, mana yang lebih cepat kita. Ayo, ibu akan langsung jawab soal ini ya, langsung ibu jawab soalnya. Kalian coba jawab juga ya. Jawabannya adalah 2, 6, 8, 7, 3, 4. Nah, begitu cepat kan dan begitu mudahnya. Nanti ikuti terus video ini, nanti akan ibu kasih tahu kuncinya bagaimana mendapatkan secara cepat hanya dengan setengah detik bahkan memakai waktunya. Sekarang adik-adik yang di rumah sudah selesai belum? Nah, kalau belum, kalau sudah ya, kalau sudah, samakah hasilnya dengan yang ibu bikin, yang saya bikin di sini? Kalau sama berarti anak-anak udah pintar, tapi baru memakai secara manual atau secara biasa. Nanti ikutin terus video ini, akan kita coba yang berikutnya ya, soal ketiga. Soal ketiga adalah 68.785 ditambah 25.677 ditambah 31.214 ditambah 63.837 ditambah 36.162. Ayo kalian tulis. Sekarang ibu akan membuat jawabannya, dicocokkan.
Udah sama apa tidak? Sekarang untuk jawaban kedua, Ibu akan coba mengasih kuncinya ya. Dilingkari ini ya. Ini dilingkarin, Ibu lingkarin ini. Jawabannya berdasarkan yang Ibu lingkari ya. Jawabannya adalah 2, 2, 5, 6, 7, 5. Tuh jawabannya kan, mudah kan, cepat kan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjawab cepat seperti ini? Sekarang Ibu kasih kuncinya ya. Nanti kamu coba di sini bisa tidak gitu ya. Yang pertama, huruf yang kita lingkar ini penjumlahan 5 ke bawah, satu baris yang 4 harus jumlahnya 9 ya. Yang 4 barisnya harus 9. Satu baris yang tidak 9 itu adalah sebagai kuncinya. Contoh, 6 ditambah 3 hasilnya 9. 8 ditambah 1 hasilnya 9. 7 ditambah 2 hasilnya 9. 8 ditambah 1 hasilnya 9. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Nah, kita coba yang ke berikutnya, yang ketiga dan yang kelima, 4 yang 5 adalah 6 tambah 3 9. 3 ditambah 6 9. 8 ditambah 1 9. 3 ditambah 6 9. 7 ditambah 2 9. Nah, yang tidak 9 itulah sebagai kunci jawaban yang harus kita akses. Caranya kita tulis 2, 5, 6, 7 ini yang kita lingkari. Yang pertama triknya adalah kita tambah angka 2 di depan ya, 2 di depan kita tambah jadi 225. Kemudian angka yang paling belakangnya kita kurangi dengan 2. Oke. Yang pertama kita tambah angka 2, kita tulis tambah angka 2 jadi ribuan. Ratusan ribuan ya. Dan di belakangnya, satuan di belakangnya kita kurangi dengan 2. Paham? Nah, jadi syaratnya yang lainnya berjumlah 9. Nah, bisa kamu bikin seru-seruan di rumah dengan teman-temanmu di sekolah, oke? Misalkan adik-adik bikin soal. Saya contohkan di sini, misalkan teman kamu membuat angka 38.789 ya. Supaya teman kamu membuat angka 38.789. Supaya dia 9, supaya kamu bisa nantinya, tapi teman kamu tidak usah kasih tahu dulu caranya. Rahasianya berarti kamu bagaimana supaya 3 ini menjadi 9, berarti ditambah dengan 6. Dan begitu juga bagaimana 8 supaya 9, itu 8 tambah 1, di sini 1. 7 tambah 2 dan 8 tambah 1, 9 ditambah 0. Paham? Nah, sekarang teman kamu buat lagi misalkan 56.783. Oke? 56.783. Nah, setelah teman kamu buat, kemudian kamu lagi kan yang berikutnya. Nah, kamu usahakan 5 ditambah berapa 9, 6 ditambah berapa 9, dan begitu juga 7 ditambah 2 9, 8 ditambah 1 9, 3 ditambah 6 9. Nah, sekarang giliran teman kamu membuat angka, ternyata teman kamu membuat angkanya 68.764. Nah, yang ini kan tidak 9 ini jumlahnya, yang lain kan udah 9, 4. 4 baris yang ini tidak 9. Jadi ini kamu lingkar. Nah, kamu jadikan sebuah kunci, kamu lingkari, oke? Nah, jawabannya kamu ambil dari sini. Kamu tambah angka 2 di depan, jadi 268, oke? 7, 6, 4-nya dikurangin 2, jadi berapa? 2. Mudah bukan? Jadi tidak ada yang sulit di dalam menjumlahkan matematika di RPS Ahnet. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Coba kamu bikin soal dulu. 76.325 ditambah 26.345 ditambah 73.654 ditambah 38.783 ditambah 61.216. Oke, kamu cari jawabannya, kamu lihat mana yang jumlahnya 9 dan mana yang tidak 9. Nanti kamu bikin kunci, kamu jawab sendiri. Seterusnya Ibu bikin soal satu lagi. 78.656. Ini untuk PR ya. 21.343, 65.786,
67.387, 32.612. Nah, yang ini khusus Ibu akan melihat kamu bisa atau udah paham apa belum. Yang ini akan Ibu bahas sekarang. Kita cari sama-sama yang mana yang jumlahnya jumlahnya 9. Nah, kalau kita lihat 7 dengan 2 jumlahnya 9, tapi 6 tambah 6 bukan 9. Berarti bukan ini ya yang harus kita adu. Berarti yang kedua, 7 tambah 2 tambah 7 adalah 9. 6 tambah 3 9. 3 tambah 6 9. 4 tambah 5 9. 5 tambah 4 9. Berarti ini adalah huruf yang sebagai kuncinya. Tidak akan kita ini ya. Kita lanjut dapat pasta. Kemudian 3 tambah 6 9. 8 tambah 1 9. 7 tambah 2 9. Baik, anak-anak semua, kita tinggal ya, soal kan sudah kalian bikin. Sekarang kita tinggal mencari. Udah dapat belum hasilnya ya? Akan Ibu jawab ya, akan saya jawab secara cepat. Kita lingkarnya mana dulu ya? Kita lihat yang jumlahnya 9 mana. Kemarin udah ya. Tadi udah selesai. Kita lingkar yang 7 ini karena ini udah 9 semuanya 9. Berarti jawabannya berapa? 276.325 ya. 323 karena 5 dikurangi 2 ya. Tuh yang perlu dipahami. Dah, cepat kan? Nggak sampai 1 detik juga kelar. Sekarang yang ini gimana? Bisa apa? Dilanjut sekarang jawabannya. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi ya supaya tidak lupa. Ini yang terakhir. 7 ditambah 2 9, 8 ditambah 1 9, 6 ditambah 3 9, 5 tambah 4 9, 6 tambah 3 9. Nah, berarti kalau 6 tambah 6 enggak 9, berarti tidak, itu akan kita jadikan kuncinya. Jadi 6 tambah 3 9, 7 tambah 2 9, 3 tambah 6 9, 8 tambah 1 9, 7 tambah 2 9. Nah, udah ngerti kan? Jadi yang dilingkar sebagai kuncinya adalah 65.786. Jawabannya bagaimana? Nggak sampai 1 detik kita bisa menjawabnya. 265.786 6 kurang 2 berapa? 84. Mudah bukan? Nah, lalu gimana? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya hasil penjumlahan dari keempat angka tersebut bukan 9? Bukan 9 ya. Ayo. Kalian pasti penasaran kan? Oleh karena itu, terus ikuti channel ini atau kalian bisa segera mendaftar ke sini. Kalau ada yang masih ingin kalian pertanyakan atau belum jelas, silahkan berkomentar di bawah ini. Kami akan menjawabnya di video selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut kepada perkalian secara mudah dan menyenangkan ya. Yang pertama, di perkalian ini saya anggap kalian sudah bisa melakukan perkalian 1 sampai 10. Sekarang kita coba perkalian belasan varian 1. Semoga kalian yang menyimak ini sudah bisa perkalian 1 sampai dengan 10 atau perkalian dasar. Saya di sini tidak mengulang lagi perkalian dasar ya. Saya akan mencoba perkalian varian 1 pertama, yaitu 11 dikali 15. Sangat mudah sekali ya. Kalau kita bawa ke bawah, 11 dikali 15. Cara yang pertama adalah 1 dikalikan 1 ya, depan sama depan dikalikan 1 ya, dapatnya hasilnya 1. Kemudian yang di tengah tambahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Yang terakhir kita kalikan lagi, 1 dikali 5 adalah 6, hasilnya 165. Dan mudah dan menyenangkan. Sekarang kita coba yang kedua ya. 12 dikali 13 adalah 1 dikali 1 adalah 1 dikali 1 adalah 1. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang coba kalian catat 14 dikali 12, 13 dikali 11. Bagaimana caranya? Ayo, bisa nggak secepat itu? Saya tunggu sebentar. Dah? Coba, siapa yang sama jawabannya dengan yang saya bikin? Yo, 1, 6, 8. Mudah bukan? Kemudian lanjut 1,
4, 3 ya. 11 kali 13 kali 11. Nah, coba kalian kerjakan soal yang bawah ini. 12 dikali 11 ya. Kemudian 13 dikali 13. Kemudian 14 dikali 12. Kemudian 13 dikali 12. Coba kalian catat dulu soalnya. Semoga berhasil. Ya, nanti cocokkan jawabannya dengan yang saya tulis ini. 1, 2, 3, kelar belum? Ibu akan menjawab hanya nomor 1 ini dengan nomor yang 4. Yang duanya kalian jadikan PR, oke? Ya, akan ibu samakan jawabannya. Sudah sama belum? Kalau sama berarti kalian sudah pintar, oke? 1, terus berapa? 32. Jadi jawabannya adalah 132. Kemudian coba yang ini, 13 dikali 12 berarti 1, 5, 6. Udah paham belum? Sebelum kita pindah ke yang berikutnya, perkalian yang belasan lagi, puluhan ya, perkalian puluhan. Kita coba belasan ini lagi. 1 dikali 1, 1. 3 ditambah 2, 5. 3 dikali 2. Jadi yang di belakangnya 2 kali. Yang pertama kita tambahkan, yang kedua kita kalikan. Oke? Sampai di sini paham? Semoga bisa ya. Yang 2 ini adalah PR ya. Nah, kita lanjut ke perkalian belasan yang kedua. Perkalian belasan yang kedua adalah kita contohkan 13 dikali dengan 15. Ya, caranya juga lebih mudah lagi, yaitu 13 dikali 15. Bagaimana caranya? Adalah sama ya, hampir sama. Cuman ada penambahannya. Yaitu di sini kita lihat 1 dikali 1, 1 ya. Kemudian 3 ditambah 5 adalah 8. Sekarang bagaimana? 3 dikali 5. 3 kali 5 adalah 15. Otomatis 5-nya 10-nya naik ke atas, 5-nya di bawah. Jadi jumlahnya adalah 195. 195. Paham nggak? Dan begitu juga yang kedua adalah 17 dikali dengan 13 ya adalah 1 dikali 1, 1. 7 ya ditambah 3 adalah 10. Jadi dinaikkan satunya ke atas, nolnya di bawah. Kemudian 7 dikali 3 ada 21, naik lagi 2 di atas, 1 di bawah. Jadi jumlahnya dijumlahkan 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 0 sama dengan 2 jadi 1. Jadi hasilnya adalah 221. Nah, sekarang ibu bikinkan soal ya, seperti belasan ini. 18 dikali dengan 14 hasilnya berapa? Ayo, kemudian 15 dikali dengan 17 hasilnya berapa? Ya. Coba kalian cari dengan cepat dan mudah sehingga kalian bisa menghafalkan perkalian tanpa memakan waktu yang lama. Jadi kalau dalam soal ujian kalian bisa cepat ya dan menyenangkan. Oke? Paham ya? Apa hasilnya bagaimana? Coba. Ya, Ibu coba jawaban satu lagi ya. 1 dikali 1 adalah, kita coba langsung lagi ya, satu kali lagi ya, yaitu 11 kali 14 ini ya. Yang ini aja Ibu lanjut lagi saya. 1 kali 1, 1. Kemudian 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Satunya di atas, 12 di bawah. 8 dikali 4 sama dengan 32. 3 di atas, 2-nya di bawah. Kita jumlahkan. Oke, jadi dapatnya 252. Jadi berapa? 18 kali 14 ada 252. Mudah bukan? Yang ini yang 15 kali 17 ya. Sebaiknya kita ya kalian yang mencari supaya kita tahu apakah kalian sudah paham atau belum dengan perkalian belasan yang kedua ini. Oke. Saya akan lanjut ke perkalian belasan yang ketiga, yaitu belasan yang ketiga yaitu dengan 16 kali dengan 14. Oke, kita coba 16 kali dengan 14. 1 kali 1 adalah 1.
Kemudian 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Satunya di atas, nolnya di bawah. 4 kali 6 ada 24. Jadi 2 sama 4. Jadi hasilnya adalah 2, 2, 4. Jadi 224 ya. Mudah kan? Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu 12 kali 15. 1 kali 1 adalah 1. 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian 2 dikali 5 adalah 10 ya. Berarti naik di atas ya. 10 di bawahnya 0. Jadi dapatnya adalah 181. Oke, kita lanjut yang berikutnya. 13 dikali 4 adalah 1 dikali 1 adalah 1. 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, 3 dikali 4 adalah 12. Satunya di atas, duanya di bawah. Masih ingat kan? Hasilnya ditambahkan 1. 1 tambah 7 sama dengan 8. Mudah bukan? Inilah cara perkalian dengan cepat. Nah, sekarang coba kalian coba di rumah, lakukan perkalian ini ya. 12 dikali 16 hasilnya berapa? Kita lanjut ya. Sekarang 12 dikali 16 berapa? Kemudian yang kedua adalah 14 kali dengan 14 berapa hasilnya? Kemudian 15 dikali dengan 15. Ini ya, Ibu tekankan 14 kali 14 sama dengan akar kuadrat ya, 14 kuadrat. Dan kemudian 15 kali 15 sama dengan 15 kuadrat. Nanti kita akan bahas jawaban setelah berikutnya ya. Sekarang kita lanjut dulu ke perkalian puluhan. Oke. Setelah perkalian belasan kita tunjuk dulu ke kali puluhan ya. 22 dikali 14. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan silang dulu ya. Kali silang dulu kita lakukan supaya kita tidak ragu dalam jawabnya. Itu 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, nanti kita tambahkan. Sekarang untuk ke berikutnya seperti biasa, 1 dikali 2. Ya, maaf tadi ya, kecoret. Sekarang kita lanjut, yaitu 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 8 ditambah 2 sama dengan 10. Satunya di atas, nolnya di bawah. 4 kali 2 adalah 8. Jadi hasilnya 300 adalah 8. 1 ditambah 2, 3. Ini 0 ya. 0 turun, kemudian 8 tambah 8. 8 turun langsung 308. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yaitu perkalian 22 dikali dengan 13. Bagaimana caranya? Sama ya. Kita kali silang dulu. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 6 ditambah 2. Untuk di tengahnya, yang lainnya biasa. 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Kemudian 2, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 2, 8, 6. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut yang berikutnya adalah 23 dikali dengan 12. Kemudian 42 dikali dengan 21. Kemudian 31 dikali dengan 21. Ya, sekarang saya kasih waktu kamu beberapa menit. Bisa tidak menjawabnya secara cepat. Ibu menjawab cuma dalam waktu setengah detik atau 1 detik saja. Oke, sekarang saya akan menjawab yang nomor 2-nya ya. Yang 42 kali dengan 21. Sisanya kalian yang jawab. Oke, kita coba ya. Sebelumnya tetap kita lakukan dulu perkalian silang untuk mempermudah ya. 1 dikali 4 adalah 4 ya. 2 dikali 2 adalah 4. Jadi tetap kita lakukan penjumlahan untuk yang di tengahnya ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 882. Mudah bukan? Coba kalian coba di rumah ya. Kita lanjut ke
latihan yang berikutnya lagi. Satu kali lagi ya. 45 dikali dengan 21, 53 dikali dengan 12, 26 dikali dengan 32. Coba kalian cari terlebih dahulu. Ya, kasih waktu sebentar. Nah, kemudian ibu akan menjawab yang di bawah ini. 53 dikali 12, 72 dikali 13, 23 dikali 22. Ya, kita akan coba menjawabnya sekarang. Kita coba lagi melakukan penjumlahannya ya. Ini agak sulit menurut kalian, tapi mudah kalau kita kerjakan dengan cara Smart Edu. Kemudian 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian 1 dikali 8 adalah 8. Oke. Nanti kita tinggal tambahkan. Selebihnya kali biasa. 1 dikali 5 berapa? 1 dikali 5 adalah 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian 10 ditambah 8 adalah 18. Ya, 18 berarti kita tulis 1 di atasnya, 8 di bawah. Kemudian 2 dikali 8 adalah 16 ya, berarti kita tulis 6-nya di atasnya 1. Hasilnya berapa? Berarti kita tambahkan 1 tambah 5 6, 1 tambah 8 9, 6. Jadi hasilnya adalah 6 9 6. Oke. Bisa ya? Kita lanjut yang kedua. Atau kalian cari dulu di sebelumnya. Ibu coba kasih tahu satu lagi. 3 kali 2 ada 21. 3 kali 7 ada 21. Ditambah dengan 1 dikali 2 adalah 2. Oke. Nih masuk ada ini ya. Soalnya di 1 kali 7 adalah 7. Kemudian 21 ditambah 2 sama dengan 23. Jangan lupa 2-nya di atas, 3-nya di bawah. 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 7 adalah 9, 3, 6. Mudah bukan? Sangat praktis sekali cara mencari perkaliannya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 6 sama dengan 10 ya. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 506. Jadi 23 kali 4 sama dengan 506. Nah, inilah perkalian puluhan yang kita pelajari hari ini. Nanti kita lanjut ke perkalian pangkat 2. Lanjut ke perkalian berikutnya. Dan ikutin terus channel ini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut sekarang ke perkalian kuadrat ya. Saya contohkan kan di sini adalah 13 kuadrat. Kalau di Smart Edu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pertama adalah satunya kita kali 1, berarti 1 dikali dengan 1 hasilnya 1. Kemudian langkah kedua adalah semua angka yang ada di sini kita kalikan, berarti ada angka 1 dikali dengan 3. Kemudian ada angka 2 dikali 2. Jadi sama dengan 1 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian langkah yang ketiga adalah kalikan angka yang di belakang, berarti 13, berarti angka 3 ya, bukan angka 2. Angka 2 adalah kuadratnya. Jadi kita kalikan angka yang belakang dengan angka yang sama, yaitu 3 dikali dengan 3, hasilnya adalah 9. Itu adalah caranya. Jadi hasilnya adalah tadi berapa? 1, 6. Jadi ini 169. Jadi hasilnya adalah 169. Oke, kalau kalian belum paham, sekarang akan saya coba bikin gambar di bawah ini ya. Caranya adalah supaya lebih tahu ya. 1 tadi kita masukkan 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat adalah 1. Oke. Kemudian semua angka yang di sini kita kalikan, berarti 1 dikali 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah 6. Langsung kita tulis. Yang ketiga ini angka yang kedua ya, yang harus kita pangkatkan lagi, berarti 3 dipangkat 2 adalah berapa? Adalah 9. Nah, itu gambarnya, bisa kita pahami apa tidak? Kalau belum ya, akan saya coba lagi di belakang ya.
Jadi ada 3 angka ya, 169. Kita lanjut untuk yang berikutnya ya. Kita contohkan satu lagi ya. Misalkan 22 di sini, angka 22 pangkat 2. Ayo, siapa yang bisa secara langsung dengan mudah bisa kita mendapatkan hasilnya? Yaitu kita mulai. Oke, kita lanjut kepada 22 pangkat 2 sekarang ya. Sekarang kita lihat 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Oke, sekarang kita kalikan semua suku tadi ya. 2 kali 2 dikali 2 berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, sekarang 2 kali 2 adalah 4. Mudah bukan? Nah, ini cara yang termudah di Smart Edu. Jadi kita tidak perlu memakan waktu yang lama, cuma memerlukan waktu per detik, bisa 2 detik atau setengah detik. Sekarang coba kalian cari dulu ya, 23 pangkat 2. Coba dengan cara yang mudah. Saya kasih waktu setengah detik atau 1 detik, bisa tidak. Sekarang kita coba pecahkan bersama terlebih dulu ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian dikalikan angkanya ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali dengan pangkat tadi ya. 6 dikali 2 adalah 12 ya. 12 berarti kita buat angkanya di atas. Oke, 12. Kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Jadi hasilnya berapa? Ditambahkan tadi ya, 4. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 529. Oke, sekarang coba kalian buat ya pecahan yang berikutnya ya. 25 pangkat 2 berhasilnya berapa? Kemudian 31 pangkat 2 hasilnya sama dengan berapa? Dan kemudian coba kalian cari lagi satu lagi, 35 pangkat 2 hasilnya berapa? Oke, kita lanjut. 25 pangkat 2, 31 pangkat 2, 35 pangkat 2. Coba kalian cari sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi yang di sini contoh yang pertama tadi ya, supaya kalian dalam mencari soal yang ada di sini mudah dan menyenangkan. Oke. Sekarang 2 pangkat 2 adalah 4. Oke. Kemudian 2 dikali 3, 6 dikali dengan 2 berarti adalah 12. Penempatan angkanya, angka satunya di atas karena dia puluhan, di bawahnya 2. Kemudian 3 di pangkat 2 adalah 9. Kita jumlahkan ya. 1 ditambah 4, 5, tinggal turun 2 dan 9, hasilnya adalah 529. Mudah bukan? Dan ikuti terus channel ini, semoga kalian dapat lagi untuk mengikuti pelajaran yang lebih mudah dan menyenangkan. Aplikasi perkalian pelajaran SMP, yaitu kita akan memakai koefisien X, yaitu X dalam kurung X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 2 ya. Karena koefisien X nya 1, maka menjawab bisa menggunakan dasar perkalian belasan. Oke. Langkah pertama adalah kita kalikan X dikali dengan X. Di sini kita buat ya. Langkah pertama adalah X dikali dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. Oke. Ini langkah kedua adalah 3 ditambah dengan 2. Ditulis di sini adalah 5X karena 3X ditambah dengan 2X hasilnya adalah 5X. Kemudian langkah yang ketiga adalah dikalikan 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Oke, sekarang kita gabungkan jawaban tadi ketiga langkah di atas sehingga jawabannya adalah X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 6. Oke, bisa paham sampai di sini? Sekarang coba saya tulis ya soal berikutnya. Coba kita lakukan bersama. Dalam kurung 2X ditambah 3, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, dikali dengan 3X ditambah 1. Coba hasilnya berapa? Dengan melakukan langkah seperti di atas. Ini saya akan
Nah, yang tadi yaitu ada X, koefisiennya 1 ya. X tambah 3 dikali dengan X tambah 2, koefisiennya 1 X-nya. Jadi caranya seperti perkalian balasan biasa. Sekarang yang soal nomor 2 saya contohkan adalah 2X ditambah 3 dikali dengan 3X ditambah 1. Berarti koefisien X-nya ada di sini 2X, di sini ada 3X. Caranya untuk tahap awal sama saja ya. 2X dikali 3X sama dengan hasilnya 6X kuadrat. Tapi untuk yang keduanya kita akan lakukan kali silang terlebih dahulu, yaitu 2X dikali dengan 1 hasilnya adalah 2X ditambah 3X dikali dengan 3 adalah 9X. Oke. Jadi untuk jawabannya adalah 2X ditambah 9X adalah 11X. Oke, paham? Nah, untuk yang ketiganya sama. 3 dikali dengan 1 hasilnya adalah 3. Gampang bukan? Paham? Nah, kita lanjut yang berikutnya. Kita buat soal lagi ya. Coba kalian bikin latihannya ya. 5X ditambah 2 dikali dengan 3X ditambah 4 sama dengan berapa? Oke. Kemudian ini coba kalian cari sendiri ya, sebagai PR. Kita lanjut ke 3X ditambah dengan 3 dikali dengan 4X ditambah 5. Oke. Sekarang saya akan coba menjawab yang nomor 4 ya, yang di bawah ya. Yaitu 3X ditambah dengan 3, kemudian 4X ditambah dengan 5. Bagaimana hasilnya? Tetap yang pertama kita lakukan seperti biasa. 3X dikali dengan 4X sama dengan 12X kuadratnya, jangan lupa ya, karena X-nya kursinya 2. Kemudian yang di sini kita kali silang dulu nih. 3X dikali dengan 5 adalah 15X ditambah dengan 4X dikali dengan 4 adalah 12X. Nah, kita tambahkan dulu ini ya. 15X ditambah dengan 12X adalah 27X. Ya, 27X. Oke. Untuk yang di belakangnya cukup kita langsung kalikan saja, yaitu 3 dikali dengan 5 adalah 15. Gampang kan? Inilah pelajaran untuk SMP. Semoga kalian bisa mengikuti channel ini terus. Oke, kita lanjut ke perkalian variasi. Berikutnya akan masuk kepada perkalian variasi. Saya contohkan di sini adalah 22.000 dikali dengan 654 dikali dengan 3. Bagaimana caranya? Akan sangat mudah kalau kita pakai ini ya. Yang pertama kita kalikan, yang pertama 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya juga masih 6, tidak ada masalah. Oke. Kemudian bagaimana kalau 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Kita naik 1 puluhannya, 8-nya di bawah. Oke. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15, tetap kita tulis di atas satunya, 5-nya di bawah. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12 ya, 2-nya di bawah. Oke. Hasilnya berapa? Tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 67.962. Jadi kita di Smart Edu mulai dari kiri ya, tidak ada yang mundur ya, dari kiri penjumlahannya, sehingga mudah dan menyenangkan. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Coba kalian tulis dulu soal ini. Kita coba latihan sekarang ya. Nomor 1 ada 23.654 dikali 2. Nomor 2 345 dikali 6. Nomor 3 2.543 dikali 3. Nomor 4 1.524 dikali 2. Oke. Coba kalian catat dulu soalnya. Setelah itu kita coba jawab nomor 1 ya. Nanti kalian lanjutkan jawabannya ya, dijadikan PR. 2 kali 2 adalah 4.
3 dikali 2 adalah 6. Oke. Sampai di sini tidak ada masalah ya, karena angkanya sama. Kemudian 6 dikali 2 adalah 12. 2 satunya di atas, 2-nya di bawah. Oke. Kemudian 5 dikali 2 adalah 10. Satunya di atas, 0-nya di bawah. Kemudian 4 dikali 2 adalah 8. Oke. Hasilnya berapa? Tinggal kita jumlahkan ke bawah. Jadi 47.308. Oke. Mudah bukan? Nah, sekarang yang nomor 345 dikali 6, coba kalian yang cari. Oke. Kemudian yang 2543 dikali 3. Coba kalian cari berdasarkan contoh yang telah saya sampaikan di atas. Semoga kalian mendapatkan hasil yang cepat, mudah, dan memuaskan. Oke, saya akan coba. Kita akan mencoba jawab yang nomor 2. Sisanya nanti kalian akan mencoba menjawab sendiri ya. 345 dikali 6. Itu pertama. 3 dikali 6 ada deh 18. Oke, kita tulis 18 karena angka pertama. Kemudian 4 dikali 6 ada 24. Tulis 2 di atas, 4 di bawah. Kemudian 5 dikali 6 adalah 30. 3 di atas, 10-nya di bawah. Oke, hasilnya ada berapa? Ditambahkan 1. Ini jadi 2 ya, 2000 ya, karena ini naik 01, 2070 ya, 2070. Oke, paham ya dari mana datangnya 2070. Ini akan saya ulang kembali ya. 3 dikali 6 adalah 18. Kita tulis langsung 18 karena angka pertama. 4 dikali 6 adalah 24. 2 di atas, 4-nya di bawah. 5 dikali 6 adalah 30. 3-nya di atas, 0-nya di bawah. Kita jumlahkan jadi ini 2 0 jadi 2070. Oke. Ini oke, sekarang kita akan lanjut kepada penjumlahan puluhan, ratusan, dan ribuan. Karena sebelumnya saya telah menerangkan penjumlahan puluhan, ribuan. Ya, sekarang kita coba. 8 ditambah 8 adalah 16. Biasanya kan kita tulis angka 6 di bawah, dicelupkan 1 di atas. Anak-anak yang lemah atau kurang dalam menjumlahkan matematika, dia akan susah akan menjawab. Tapi kita tulis langsung di atasnya 16 ya. Kita tulis angka 16 di sini ya. Nanti langsung kita jumlahkan. 6 ini langsung kita turunkan ke bawah. Oke. Dan yang di depan langsung kita tambahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya adalah 66. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Jadi mereka tidak ada kata di atasnya, maka anak-anak akan mudah untuk menjawabnya. Oke. Sekarang kita coba soal yang berikutnya, yaitu 46 ditambah dengan 57. 6 ditambah 7 adalah 13. Ya, kita tulis dulu 13 di atasnya untuk memudahkan menjawabnya supaya tidak lupa nantinya. Jadi 3-nya langsung kita turunkan ke bawah. Oke. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ditambah 5 sama dengan 10. Oke, mudah untuk mendapatkannya. Terus kita coba penjumlahan ratusan ya. Penjumlahan ratusan 468 ditambah dengan 272, hasilnya berapa? Kita di sini akan sangat mudah melakukannya. Langsung kita lakukan dengan mulai dari ratusan ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 7 sama dengan 13. Angka satunya kita taruh di atas, 3-nya di bawah. Oke, sama yang biasa. Kemudian 6 ditambah dengan 2 sama dengan 10. 10-nya kita taruh di atas, 0-nya di bawah. Hasilnya berapa? Tadi ya 8 ditambah 2 hasilnya 10 ya. 10 1 di atas, 0 di bawah. Oke, kita lanjutkan.
1 ditambah 6 sama dengan 7. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Turun 0. Jadi hasilnya adalah 468 ditambah 272 adalah 740. Oke, kita lanjut ke pertambahan berikutnya, yaitu 892 ditambah dengan 286, kemudian 6000 ya, kita langsung kepada ribuan. 6534 ditambah 2573. Hasilnya berapa ya? 1352 ditambah 6327. Oke, kemudian 1732 ditambah 1267. Ya, coba sekarang kita akan coba jawab yang nomor 2, yaitu ribuan ya. Tadi ratusan udah. Kalau ribuan ada 6000 atau 6 tambah 2 sama dengan 8. Perhatikan ya. Kemudian 5 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 10 ya, satunya di atas. Kemudian kita lanjut 3 ditambah dengan 7 hasilnya adalah juga 10, satunya di atas. Kemudian 4 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 7. Nah, untuk hasilnya boleh kita ke samping taruhnya ya. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 8 9. 1 tambah 0 adalah 1. 0 dan 7. Jadi hasilnya adalah 9107. Ini adalah penjumlahan ribuan. Dan sekarang coba kalian jawab yang nomor 1, 3 dan 4. Nah, ini kan sama ya. Sebelumnya saya kasih tahu. Ini angkanya sama. 46.534 ditambah 2.573. Bagaimana kalau angkanya tidak sama atau digitnya tidak sama ya? Ruas pertama dengan ruas kedua digitnya tidak sama. Lanjut ke berikutnya. Nah, kalian harus perhatikan bagaimana jika penjumlahan dengan digit angka yang tidak sama ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama 1436 ditambah dengan 627 ya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah kita samakan dulu ya digitnya. Ini ada 4 digit, itu 1436. Di sini bagaimana supaya 4 digit? Kita tambah 0 di depannya, jadi 4 digit kan. Nah, begitu mudahnya ya. Kita lanjut. 1 ditambah 0 berarti adalah 1. Oke. Kemudian 4 ditambah 6 adalah 10, satunya di atas. Oke, 3 ditambah dengan 2 adalah 5. Kemudian 6 ditambah 7 adalah 13. Oke, untuk menjumlahkan boleh kita ke bawah, boleh ke samping, terserah. Nah, 1 tambah 1 adalah 2, turun 0, 1 tambah 5 adalah 6, 3. Jadi kita harus samakan dulu digitnya ya. Misalkan 4 digit di kiri, harus 4 digit juga di kanan. Oke, paham? Kita coba buat soal berikutnya. 3575 ditambah dengan 356 ya. Caranya sama, harus gitu. Kita lanjut. 3575 ditambah dengan 356. Karena digitnya tidak sama ya, 4 ini ribuan, ini ratusan, jadi kita tambah 0 di depan tuh. Oke, kita lanjut sekarang ribuan bareng sama dengan ribuan ya. Kita jumlahkan 3 ditambah 0 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian 7 ditambah 5 adalah 12. Kemudian 5 ditambah dengan 6 adalah 11. Oke. Untuk penjumlahan hasil yang sesungguhnya boleh kita ke samping, boleh ke bawah, terserah ya. Sebaiknya ke samping juga boleh ya. 1 ditambah 8 9 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1. Jadi hasilnya adalah 3931. Oke, sekarang saya akan buat satu soal lagi yang kamu coba jawab sendiri ya. 5347 ditambah dengan
575. Yo, ini coba kalian jawab sendiri ya. Coba kalian praktekkan sendiri, bisa untuk menjawabnya. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke? Oke, kita lanjut kepada pengurangan sekarang ya. Kalau kita lihat pada dasarnya mengajar teknik penjumlahan adalah mudah, baik diajarkan di sekolah maupun di rumah. Namun kami menemukan 3 kesalahan yang sering terjadi karena siswa mengerjakan soal pengurangan. Jadi pengurangan adalah menghitung mundur ya. Tapi anak-anak sering melakukan kesalahan karena belum bisa untuk melakukan penghitung mundur. Misalkan 10 mundur berarti 10, 9, 8. Jadi lama loadingnya mereka ya. Kemudian kalau kita suruh mereka untuk menghitung mundur dari 20 sampai ke 1 adalah kesulitan bagi anak kelas 1, 2, dan kelas 3 SD. Untuk itu jangan khawatir. Kalau misalkan di sekolah tidak mungkin guru menunggu anak-anak kita bisa dulu menghitung mundur. Tapi jangan khawatir. Di sini Smart Edu akan memberikan solusinya. Yang pertama adalah cara penghitung mundur adalah contoh 13 dikurang 8. Bagaimana caranya supaya anak-anak mudah? Kita jadikan jari kita ini adalah 8. Kita tulis angka 8 di jari kita ini. Yang kita tulis adalah pengurangan dulu ya. Jari kita ada 8. Bagaimana caranya? Kita tetap menghitung mundur tapi nanti mendapatkan hasil pengurangan. Contohnya ya. Sekarang 8. 13 dikurang 8 berapa? Jadi habis 8 ya. Ini anggap angka 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 kita berhenti. Ada berapa jari kita? Ada 5. Jadi 13 dikurang 8 adalah 5. Ini adalah untuk menghitung belasan. Oke? Mudah bukan? Nah, coba kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 13 dikurang 7, kemudian 15 dikurang 9, kemudian 11 dikurang 4, kemudian 14 dikurang 6, dan kemudian 13 dikurang 5. Saya akan contohkan satu kali lagi ya, supaya kalian bisa nantinya mempraktekannya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tetap tadi kita melihat pengurangnya ada 7, 13 dikurang 7. Bagaimana supaya 7 dibayangkan di genggaman jari kita adalah 7. Kemudian kita menghitung sampai 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jarinya semua ada 6. Jawabannya ada 6. Mudah bukan? Jadi anak-anak tidak kita suruh menghitung mundur, tapi kita ajarin menghitung maju sebagaimana penjumlahan. Terus kita coba lagi, jawaban yang berikutnya adalah 15 dikurangi 9. 15 dikurang 9 berarti di jari kita anggap ini kita akan memegang angka 9. Kita hitung sampai 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jawabannya adalah 6. Benar kan? Adalah 6. Nah, coba kalian cari 11 dikurang 4, 14 dikurang dengan 6. Kalau bisa, berarti kalian sudah paham ya. Tapi ibu akan coba jawab yang 13 dikurang 5 sekarang ya. Kalian perhatikan, berarti pengurangnya adalah 5. Kita anggap ini adalah 5, angka 5 di sini. Berarti kita kepalkan jari kita, di dalamnya ada angka 5. Kemudian kita hitung sampai 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya ada berapa? Kita akan lihat adalah 8 ya. Oke. Sekarang kita coba lagi pengurangan puluhan ya. Pengurangan puluhan biasanya kalau pengurangnya lebih kecil daripada yang dikurangkan berarti mudah ya caranya, seperti 7 dikurang 5, bisa kan? Cara biasa ya, 7 dikurang 5 adalah 2. Kemudian 3 dikurang 2 adalah 1. Oke, atau bisa juga kita ambil pengurang seperti tadi ya. 5, kita ambil dulu 5, jari kita 5, kita hitung sampai 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Berarti ada 2, sama ya, sama caranya ya. Tapi kita kemarin bagaimana kalau 35 dikurang dengan 27? Kita lingkarkan dulu angka yang
kecil ya. Kita lingkarkan dulu. 5 adalah angka yang kecil. Sekarang kita akan coba melakukan penyebelahan yang biasanya anak-anak atau menyimpan pinjam 1 akan lupa. Dan ini selalu sering melakukan kesalahan. Sekarang kita lihat 35 dikurang 27. Kita pinjam 1 ke sini berarti jadinya 15. Kita tetap tulisan angka 15 sejajar dengan angka 5. Oke. Kemudian yang angka 3 berubah menjadi angka 2 karena 3 sudah kira kurang 1 karena tidak diambil, jadi 15. Jadi 15 dikurang dengan 7. Kalau kalian belum bisa untuk melakukan pengurangan secara biasa ya, kita lakukan lagi pengurangan seperti tadi, yaitu 7-nya. Ini angka 7 di tangan kita, ini adalah angka 7 ya. Kita anggap ini adalah angka 7 pengurangannya. Kita hitung sampai 15. Menghitungnya mundur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa hasilnya? Ada 8. Oke. Nah, kita langsung kurangi dari sini. 2 dikurang 2 berapa? Hasilnya adalah 0. Boleh kita tulis, boleh tidak. Pin 0 di belakang sebelumnya tidak ada artinya. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, sekarang saya akan mengajarkan, mungkin ibu-ibu tahu ya, susah untuk mengajarkan pengurangan ini, tapi akan saya bantu satu kali lagi dengan cara tabel seperti di bawah ini. Misalkan nih, kita tulis 4, 7, 1, 7, 9, 6, 6. Kita kurangi dengan 2, 5, 3, 5, 8, 7, 2 ya. Nah, ikutin tekniknya. Yang pertama kita akan lingkarin dulu yang terkecil ya. Kita lingkarin yang terkecil 2, di sini yang terkecil ya. Kita lingkarin lagi, mana yang terkecil? 1 ya. Kita lingkarin dulu ya yang terkecil di antara mereka satu baris itu sendiri ya. Kemudian kita lingkarin angka 5. Sekarang kita lihat 4 dikurangi 2 dapat 2. Kemudian 7 dikurang 5 dapat 2. Kemudian bagaimana dengan 1 dikurang 3 tidak dapat? Untuk supaya anak ibu bisa melihat ini tidak bisa, kita silang dulu, berarti ini tidak bisa. Kemudian 7 dikurang 5 bisa 2. Kemudian 9 dikurang 8 bisa 1. Dan begitu juga 6 dikurang 7 tidak bisa, kita silang dulu. Ini adalah cara yang termudah sampai berulang-ulang ibu lakukan terhadap anak ibu nantinya. Nanti sampai mereka paham bahwasanya pengurangan itu harus ada peminjaman ke depan dengan cara Smart Edu yang akan kita lakukan seperti berikut. Terus kita coba ya. Sampai di sini paham? Ini berarti tidak bisa, berarti kita harus pinjam. Bagaimana contohnya? Adalah di sini adalah 6 dikurang 4, ini masih bisa ya. 6 dikurang 4 adalah 2. Kemudian 5 dikurang 3 adalah 2 ya. Kalau misalkan anak ibu belum hafal juga, bisa aja jam 4 ya. Jarinya di kepalanya 4. Hitung sampai 6. 4, 5, 6. Jadi jawabnya 2. Dan begitu juga 3, dihitung lagi ya. 3 yang di kepal, hitung sampai 5. 3, 4, 5, hasilnya 2. Mudah bukan? Jadi tidak perlu mencarikan menghitung mundurnya ya. Sekarang kita lihat 63. Jadi sekarang 63 dikurang dengan 35. Kita lingkarin yang 3, huruf angka yang terkecil. Karena dia adalah akan dikurangi dengan 5, berarti tidak bisa. Kita minjam ke 6, jadi akhirnya adalah 13. Tulis 13. Kemudian yang 5, yang 6 dikurangi dengan 1 jadi 5. Kita langsung mengurangkan 13 dikurang 5, hasilnya berapa? Bisa juga kita lingkaran 5 di sini ya. Bisa kita pakai cara jari tadi. Angka 5 di sini, kita hitung maju sampai 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hasilnya berapa? Adalah 8. Nah, langsung 5 dikurangi 2. Berarti hasilnya berapa? 5 dikurangi dengan 3 ya. Sorry ya, 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi dapatnya 28. Nah, sekarang yang 25 dikurangi 16. Yuk, coba kalian coba cari sendiri ya.
karena kita akan coba masuk ke pengurangan yang berikut ini. Bagaimana? Ya ini buat PR ya, coba kalian lakukan sendiri. Yang 25 dikurang 16. Sekarang yang 5, bagaimana kalau 0 di atasnya? Kita akan belajar selanjutnya. 500 dikurang dengan 315 ya, kan ada 0 nih ya. Bagaimana caranya? Di sini kita harus melakukan peminjaman, tapi langsung kita tulis. Untuk minjam di sini adalah sini diangkat sejajar angka 0, kita tulis 10. Oke. Nah, di sini kalau kita udah ambil 10, berarti di sini tinggal 9 ya. Kalau di sini tinggal 9, di sini dikurangi lagi 1. Kenapa ini tinggal 9? Karena di sini 10, kita pinjam 10. Di sini tinggal 5 dikurangi 1 berapa? Berarti adalah 4. Kita langsung pengurangan ke bawah lagi ya. Yang di sini tidak, kotak yang di sini tidak kita pakai dulu ya. Yang jelas di dalam pengurangan ini kita selesaikan dulu yang akan dikurangkan di atas ya. Jadi 10 dikurang 5 berapa? Di 5. Kalau belum bisa juga tetap kita lakukan seperti tadi, mudah-mudahan bisa ya. 10 dikurang 5 adalah 5. Kita hitung maju. Habis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya 5. Oke. Kemudian 9 dikurang 1 adalah 8. Kemudian 4 dikurangi dengan 3 adalah 1. Nah, mudah bukan? Nih, dapatnya adalah 185. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Saya akan berikan contoh satu lagi ya, supaya kalian paham. 300 dikurangi 135 adalah bagaimana tadi? Tetap kita tulis di sini angka 10, selesaikan dulu ya yang pengurangnya. Kemudian ini kita jadi tinggal 9 karena dia sudah kita ambil. Kemudian 3 dikurangi dengan 1 jadi 2. Jadi yang ini tidak usah kita pakai lagi karena kita sudah pindah ke atas. Jadi di sini langsung kita kurangin 10 ya. 10 dikurang dengan 5 adalah 5. Kamu udah bisa tadi ya, nggak usah lagi pakai jari ya kalau bisa. Kemudian 9 dikurangin 0 adalah 9. 9 dikurang 3, maaf. 9 dikurang 3 adalah 6. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Dapatnya adalah 165. Oke, saya akan buat soal 1 buat kalian di rumah. 400 dikurangi dengan 225. Oke, bagaimana? Semoga kalian bisa berhasil dalam menjawab soal ini. Sekian dari saya. Semoga pelajaran ini bisa Oke, setelah kalian menonton video ini, bagaimana pendapat kalian? Bukankah matematika itu mudah dan menyenangkan? Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang solusi mudah matematika, ayo buruan daftar di RPS Ahnet dan terus ikutin channel ini. Jika kalian ingin daftar, bisa hubungi WA 0858 9212 7250. Ayo buruan daftar. Oh iya, jika kalian sudah daftar, untuk metode mengajarnya yaitu secara online. Jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa daftar di RPS Ahnet dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo segera daftar.